Sedikit saya beri teori tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1, teorinya tentang hukum Kirchhoff 1, bahwa sigma atau total dari arus I masuk sama dengan total atau sigma dari I keluar. Jadi kalau ada I, jumlah I masuknya berapa dijumlah semua akan sama dengan I keluar. Kemudian untuk hukum Kirchhoff 2, adalah sigma E ditambah sigma kali IR, I kali R sama dengan 0. Saya beri penjelasan untuk hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1. Misalkan di sini ada arus seperti ini. Arus seperti ini I masuk atau I mas, singkat I mas. Ini titik percabangannya. Ini ada 3 menjadi I1, I2, I3, I2, I3. Jadi berdasarkan hukum Kirchhoff, I keluarnya ada 3, ini namanya IKE, keluar dari titik percabangan atau I keluar, IKE, saya singkat IKE. Maka kalau dirumuskan I mas sama dengan I1 IKE, yaitu I masuknya misalkan ini I tot, berarti ini I tot sama dengan I1 keluarnya ditambah I2 ditambah I3. Nah, ini adalah sedikit penjelasan tentang hukum 1 Kirchhoff, bahwa I mas sama dengan IKE. Kata kuncinya, keywordnya ada apa? Masuk sama dengan keluar itu di apa? Di titik percabangan. Di titik percabangan. Masuk ke titik percabangan, keluar dari titik percabangan. Nah, ini namanya titik percabangan tuh ya ini. Ini titik percabangan. Ini sedikit penjelasan tentang hukum Kirchhoff. Semoga bermanfaat. Oke, saya lanjut berikutnya untuk contoh soal hukum 1 Kirchhoff. Untuk hukum 1 Kirchhoff, misalkan di sini saya punya rangkaian seperti ini, misalkan ini ada rangkaian begini. Contoh 1 ya, misalkan contoh 1. Nah, saya punya rangkaian begini. Ini arus yang masuk misalkan I1, misalkan ini I1. Kemudian ini melalui titik percabangan, ini kata kunci kemarin, misalkan ini ada I, ini misalkan keluar menjadi I2, I3, I4, kan seperti ini. Kemudian pertanyaannya misalkan tentukanlah nilai I2 jika diketahui I1 misalkan 8 ampere, I2 yang ditanya, kemudian I3 misalkan 1 ampere, I4 misalkan 5 ampere. Nah, ini D2-nya ada di sini. Maka D3 jawabnya kita pakai sigma I mas, I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kita cari dulu yang masuk ke titik percabangan mana. Ini kan hanya I1, maka I1 sama dengan yang keluar ada 3 ini, 1, 2, 3, yaitu I2, I3 dan I4. I2 plus I3 plus I4. Kemudian yang ditanya adalah I2, maka I2 biarkan sendiri I2. Jadi di sini I1 dikurangi I3
dikurangi I4. Maka I1 kita masukkan 8, I3 1, I4 adalah 5. Maka ketemulah I2, yaitu 8 kurangi 1 7, 7 kurangi 5 adalah 2. Nah, ini adalah hasil dari I2. Tinggal satuannya apa? I2 kalau ampere ya ampere, karena ini tadi satuannya ampere, berarti ketemunya adalah ampere. Demikian contoh cara mengerjakan untuk hukum 1 Kirchhoff. Baik, untuk contoh soal yang berikutnya, yaitu contoh soal tentang besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik. Ini untuk hukum 2 Kirchhoff ya. Contoh untuk hukum 2 Kirchhoff. Maka di sini kita terapkan persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ini namanya satu loop ini. Jadi nanti ada 2, yaitu yang akan kita pelajari rangkaian untuk hukum Kirchhoff 1 loop dan untuk yang 2 loop. Nah, ini untuk 1 loop. Kita lihat loop itu gini. Nah, ini 1 loop namanya. Nah, ini berputar sekali. Caranya kita cari E-nya. E-nya ada berapa? Kelihatan yang ini E. Nah, ini E. E1 dan ini E2. Ada 2 E. Nah, ini kita buat arah loop. Nanti yang searah dengan arah loop, catatan jika arus atau I searah dengan arah loop, maka diberi tanda positif. Tapi jika sebaliknya diberi tanda negatif. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, jika E ketemu pendek, maka diberi tanda positif. Sebaliknya, jika jika E ketemu panjang, nah ini kebalik nih, yang pendek ketemu negatif ya, diberi tanda negatif. Yang panjang diberi tanda positif. Maksudnya panjang atau pendek itu yang seperti ini pada E. Ini main, ini pendek. Yang ini panjang positif. Ini positif, ini main. Jadi kalau nanti pas berjalan seperti ini, ketemu main, berarti E1 adalah negatif. E1 main. Jelas ini? E1 main. Saya ulang. Jadi ini berputar loopnya, ketemu depannya, pucuknya ya. Jadi ujungnya panah itu ketemu pendek, berarti dia negatif. Kita jalan lagi, nah, ujungnya ketemu apa? Ini apa tanda apa? Positif. Berarti E2-nya positif. Selesai untuk E. E-nya kan ada 2, E1 dan E2. Nah, ini E1 dan E2. Kemudian ditambah I kali R. R-nya kita buat searah aja, perumpamaan. Ini umpama. I perumpamaan. Jadi ini namanya perumpamaan. I perumpamaan ya. Kita umpamakan searah loop. Maka I-nya kita total dengan sigma R-nya, semua R yang ada di sini. Ya, oke. Kita putar ketemu R1. Jalan lagi dari R1 ketemu R2. Jumlah saja R2.
Kemudian kita berjalan lagi. Biasanya di sini tidak ada, ini tidak ada R. Biasanya di E itu pelajaran sebelumnya ada hambatan dalam, ada yang enggak. Tergantung soal. Kalau ada jumlahkan saja R-nya kecil biasanya hambatan dalam. Nah, lanjut lagi, karena ini tidak ada berarti tidak usah. Kalau ada tertera, kalau tidak ada ya tertera berarti tidak ada. Tidak usah, kalau tidak ada ya tidak ditulis, kalau ada ya ditulis. Kita lanjut. Setelah dari R2 berputar lagi seret, ada R3. Jumlahkan R3. Jumlahkan lagi, mutar lagi ketemu R4 seret, R4. Nah, seperti ini sama dengan 0. Nah, ini. Kita lanjut. Maka kita masukkan angkanya min E1 24, kemudian plus E2 adalah 12 ditambah I dalam kurung R1 kita masukkan 4, kemudian R2 kita masukkan 5, kemudian R3 kita masukkan 8, kita masukkan R4 nya adalah 7 sama dengan 0. Nah, ini min 24 ditambah 12 kita selesaikan dulu. Berapa? Iya, min 12 ditambah I kali 4 ditambah 5 berapa? Ya, 9. 9 tambah 8 berapa? 17. Betul. 17 tambah 7 berapa? 24 sama dengan 0. Maka I dikali 24 kita pindah ruas, 12 nya jadi min jadi plus. Betul, min jadi plus, berarti ketemunya adalah jadi pindah ruasnya jadi 12. Maka I sama dengan 12/24. Maaf angkanya. Nah, berapa ini? 12/24 sama dengan 1/2, yaitu 0,5 ampere. Nah, itu ada jawabannya. Ini yang ini adalah contoh cara mengerjakan soal untuk hukum 2 Kirchhoff yang 1 loop. Demikian anak-anakku, semoga contoh soal ini menambah jelas pada diri Anda.